Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Mujahid Ar-Rahman, Santri Khidmah Angkatan 4 dari Pesantren Labbaik Indonesia. Pesantren Labbaik memiliki program yang mana santri yang telah menyelesaikan 3 tahun masa pembelajaran akan dilanjutkan ke masa pengabdian. Dan di masa pengabdian ini, mereka akan mengimplementasikan apa yang telah mereka pelajari selama 3 tahun, dan mereka di sana akan belajar bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat, bagaimana mengajarkan murid-murid serta didik, bagaimana mereka bekerja untuk kehidupan mereka sehari-hari, dan lain-lain. Pada tahun 2023, Pesantren Labbaik Indonesia mengutus beberapa santri hikmah di berbagai tempat di Kalimantan Barat. Di antaranya ada di Kabupaten Kuburaya, di Pesantren Labbaik Kampus 5, kemudian ada di Kabupaten Mempawah, ini Pesantren Labbaik Anjongan, kemudian ada di Kabupaten Landak, Pesantren Al-Ikhlas Ngarak, kemudian ada di daerah pedalaman di Pahuman, yaitu di Otobasa, kemudian ada di daerah Kabupaten Kayung Utara, di Pesantren Baitul Quran, kemudian ada juga disebarkan di daerah Kabupaten Mengkayang, yaitu Markas Quran Labbaik Mengkayang. Adapun santri akhwat, mereka disebarkan di beberapa tempat. Yang pertama ada di Kota Pontianak, Pesantren Labbaik di Tahfidzul Quran Ampera. Kemudian ada juga di Kabupaten Sanggau. Dan di sini ada 2. Yang pertama ada di SDIT dan SMPIT Al-Kahfi. Kemudian ada juga di Pondok Pesantren Islamic Center Al-Hazza. Dan di antara mereka juga ada yang disebarkan di daerah Kapuas Hulu, dan ada juga yang disebarkan di daerah Kabupaten Ketapang. Ya, adapun rintangan saat kami menjadi santri hikmah, tentu saja ada banyak. Di antaranya ketika menjadi pengajar, kami harus belajar bagaimana bisa memahamkan peserta didik kami, dan juga kami belajar bagaimana caranya mengontrol situasi kelas, bagaimana mendidik karakter mereka dengan baik, dan juga kami harus jadi teladan di situ. Kemudian menjadi pengasuh asrama. Di situ kami juga harus membersamai mereka di berbagai agenda, dan terus memantau, terus membina, ya, dan banyak hal lagi. Ada juga di bagian kesehatan, yang mana mereka setiap hari harus menangani banyak santri, ya, membawa mereka ke puskesmas, mengurus surat-surat mereka, terus mengawas mereka apakah mereka sudah makan, apakah sudah minum obat, dan lain-lain. Ada juga di bagian lapangan, yang mana mereka harus memperhatikan kondisi lingkungan, dan juga bagaimana mereka harus memastikan adanya sarana dan prasarana. Dan di antara kami juga ada yang menjadi dai di daerah pedalaman, dan ini yang luar biasa. Setelah mendengar cerita mereka, ternyata hal-hal yang menjadi rintangan itu sangat banyak. Ya, di antaranya mereka harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang bahkan di sana mayoritas non-muslim dan mu'alaf. Dan juga mereka belajar bagaimana cara bersosialisasi, cara bergaul dengan orang-orang sekitar, dan cara mengajar yang baik dan benar. Pesan dan kesan saya, ya, alhamdulillah kita sangat bersyukur sekali bisa mondok di Pesantren Labbaik, karena di sini kita mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa. Ya, kita fokus diniyah, kita ditanamkan iman yang luar biasa di hati kita, dan yang paling luar biasanya kita mendapatkan guru-guru yang sangat ikhlas mendidik, sangat ikhlas mengorbankan tenaga, mengorbankan waktu mereka, dan saya sangat bersyukur sekali. Menurut saya program khidmah ini sangat luar biasa, kemana bagi saya Pesantren Labbaik Indonesia ini menyiapkan orang-orang yang luar biasa ke depannya nanti. Saya pernah mendengar sebuah makalah, "Man 'asha li ghairihi 'asha kabiran wa mata kabiran." Barang siapa yang hidup
untuk orang lain, maka dia akan hidup sebagai orang yang besar dan mati sebagai orang yang besar. Wa man 'asha li nafsihi 'asha saghiran wa mata saghiran. Dan orang yang hidup untuk diri sendiri, maka ia akan hidup menjadi orang yang rendah dan mati menjadi orang yang rendah juga. Dan inilah yang diprogramkan pesantren Labbaik, yang mana mereka menyiapkan kami menjadi orang-orang yang besar ke depannya. Amin. Ya, dan kami merasakan sendiri bagaimana perjuangan ketika khidmah, kita hidup mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga kita untuk orang-orang, dan kami juga merasakan timbal balik yang mereka berikan pada kami. Alhamdulillah. Saya Yusuf Mujahid Ar-Rahman, mewakili teman-teman saya dan angkatan saya. Kami semua berterima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada guru-guru kami, dan dengan apa hal kami membalas mereka semua. Dan kami hanya bisa memohon maaf, ya, yang mana dari dulu ketika mereka berusaha mendidik kami, kami selalu sulit untuk mendengarkan, bahkan terkadang kami melawan. Kami mohon maaf sebanyak-banyaknya, dan juga kami mohon sekali lagi dengan kebaikan hati mereka untuk selalu menyertakan doa-doanya untuk masa depan kami.